Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa dengan 8 elemen berpikir kritis. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alicia Amadius Firdaus Prasetyo dengan NIM 101325181. Saya Andika Alfiananggara dengan NIM 101325051. Saya Cindy Gracialai dengan NIM 101325026. Saya Muhammad Fikri Al-Hafiz dengan NIM 101325156. Kemudian, di slide pertama terdapat tujuan. Nah, yang pertama, memahami penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Yang kedua, menilai dampak positif dan negatif secara objektif. Yang ketiga, mengajak mahasiswa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian, terdapat pertanyaan. Yang pertama, apakah media sosial lebih banyak memberi manfaat atau dampak negatif bagi mahasiswa? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan akademik? Pada slide kedua, diberikan informasi fakta dan data. Yang pertama, media sosial digunakan untuk komunikasi, hiburan, dan pembelajaran. Yang kedua, platform yang sering digunakan oleh mahasiswa berupa WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kemudian yang terakhir, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, menurunnya fokus belajar, dan gangguan manajemen waktu. Lalu di slide selanjutnya, kami memaparkan fakta dan data penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Di slide ini menampilkan fakta dan data mengenai penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa, serta dampaknya terhadap aktivitas akademik. Berdasarkan data yang ditampilkan, sebanyak 97% mahasiswa menggunakan media sosial, namun sebagian besar penggunaannya tidak diarahkan untuk kepentingan akademik. Hal ini terlihat dari diagram lingkaran yang menunjukkan bahwa 97% penggunaan media sosial digunakan untuk hiburan atau aktivitas non-akademik, sedangkan hanya 3% yang dimanfaatkan untuk tujuan akademik, seperti pembelajaran atau diskusi ilmiah. Data ini mengindikasikan bahwa potensi media sosial sebagai sarana pendukung pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, dari sisi intensitas penggunaan, 84,5% mahasiswa menghabiskan waktu lebih dari 4 jam per hari di media sosial. Durasi penggunaan yang cukup tinggi ini berpotensi mengurangi waktu belajar, waktu istirahat, serta konsentrasi mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik. Lalu, dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan juga tercermin pada data berikutnya. Sebanyak 52% mahasiswa mengaku mengalami gangguan dalam proses belajar, seperti kesulitan fokus dan mudah terdistraksi. Selain itu, 66% mahasiswa menyatakan lebih tertarik mengakses media sosial dibandingkan mengerjakan tugas akademik, yang menunjukkan adanya pergeseran prioritas dalam keseharian mahasiswa. Akumulasi dari kondisi tersebut berkontribusi pada penurunan prestasi akademik sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menyatakan adanya tren penurunan kinerja akademik akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Secara keseluruhan, data pada slide ini menegaskan bahwa meskipun media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, penggunaan yang berlebihan dan tidak terarah dapat memberikan dampak negatif terhadap proses belajar dan prestasi akademik. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengelolaan penggunaan media sosial agar tetap seimbang dan produktif. Lalu pada slide selanjutnya, ditampilkan beberapa asumsi yang sering muncul terkait penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Asumsi yang sering muncul, yang pertama menyatakan bahwa mahasiswa sering dianggap mampu mengontrol penggunaan media sosial secara mandiri. Pandangan ini berangkat dari anggapan bahwa mahasiswa telah berada pada fase dewasa awal, sehingga dinilai memiliki kedewasaan berpikir dan kemampuan mengatur waktu serta perilaku digitalnya sendiri. Namun, asumsi kedua menunjukkan kondisi yang berbeda dengan realitas di lapangan. Pada kenyataannya, tidak semua mahasiswa memiliki kontrol diri yang baik dalam penggunaan media sosial. Lalu, faktor seperti dorongan hiburan, notifikasi yang terus-menerus, serta tekanan sosial menyebabkan sebagian mahasiswa kesulitan membatasi durasi dan intensitas penggunaan media sosial. Oleh karena itu,
Asumsi ketiga menegaskan pentingnya kesadaran dan disiplin dalam penggunaan media sosial. Kesadaran di sini mencakup pemahaman akan dampak positif dan negatif media sosial, sedangkan disiplin diperlukan agar penggunaannya tetap terarah, proporsional, dan tidak mengganggu tanggung jawab akademik. Dengan demikian, slide ini menekankan bahwa kemampuan mengontrol media sosial tidak dapat sepenuhnya diasumsikan dimiliki oleh setiap mahasiswa, melainkan perlu dibangun melalui edukasi, pembiasaan, dan pengendalian diri yang berkelanjutan. Penggunaan media sosial juga membawa berbagai dampak yang perlu dianalisis secara kritis agar mahasiswa dapat memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama, akses informasi cepat. Media sosial memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh informasi dengan sangat cepat dan mudah. Informasi akademik seperti artikel ilmiah, berita pendidikan, beasiswa, seminar, dan peluang lomba dapat diakses dalam hitungan detik. Yang kedua, mendukung pembelajaran. Media sosial dapat menjadi sarana pembelajaran alternatif, misalnya melalui grup diskusi, video edukatif, forum akademik, dan konten pembelajaran digital. Yang ketiga, memperluas jaringan sosial. Media sosial membantu mahasiswa membangun relasi dengan sesama mahasiswa, dosen, komunitas akademik, hingga profesional. Jaringan ini dapat mendukung pengembangan diri dan karir. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Yang pertama, prestasi akademik menurun. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi waktu belajar dan menurunkan fokus serta konsentrasi mahasiswa. Notifikasi yang terus muncul dapat mengganggu proses berpikir mendalam. Yang kedua, kesehatan mental terganggu. Tekanan sosial, perbandingan diri dengan orang lain, dan paparan konten negatif dapat memicu stres, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri. Yang ketiga, interaksi sosial berkurang. Ketergantungan pada media sosial dapat mengurangi interaksi tatap muka, sehingga kemampuan komunikasi interpersonal menurun. Slide berikutnya, sudut pandang dari berbagai pihak. Yang pertama, sudut pandang dari mahasiswa. Mahasiswa melihat media sosial sebagai sarana hiburan, komunikasi, dan ekspresi diri. Media sosial juga digunakan untuk mencari informasi dan membangun relasi. Yang kedua, sudut pandang dari dosen. Dosen memandang media sosial sebagai alat pendukung pembelajaran. Pembelajaran jika digunakan secara tepat, misalnya untuk berbagi materi dan diskusi akademik. Namun, media sosial juga dapat dianggap mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, sudut pandang masyarakat. Masyarakat menilai media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga berisiko menyebarkan hoaks dan kecanduan digital. Baiklah, dari penggunaan media sosial bagi mahasiswa, harus ada 4 konsep yang digunakan supaya mahasiswa terhindar dari dampak negatifnya. Yang pertama yaitu berpikir kritis, yang dimana mahasiswa harus bisa membedakan baik dan buruknya media sosial dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu literasi digital. Selain membaca dengan buku, mahasiswa juga harus bisa mengolah informasi dengan baik. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Mahasiswa harus bisa manajemen waktu supaya tidak terlalu terobsesi dengan media sosial yang menyebabkan prestasi menurun. Yang keempat yaitu tanggung jawab penggunaan media sosial. Mahasiswa harus bisa bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial, seperti tidak menggunakannya untuk berjudi, menipu, dan kejahatan yang lainnya. Baiklah, dari materi yang telah kami sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa media sosial memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Tetapi dampak tersebut bisa diminimalisir jika mahasiswa bisa menggunakan media sosial dengan baik. Mahasiswa dapat memperoleh manfaat tanpa mengganggu proses belajar dan kehidupan sosial. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.